Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang persamaan diferensial linier orde 2 homogen dengan koefisien konstanta dalam mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan dosen pengampu Ibu Gemahista Medika SSI MSI. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Budiono, NIM 2417028, Meta Trisnawati, NIM 2419025, Dini Novita, NIM 2419049, Santi Anggina, NIM 2419058, Zainah Aulianur, NIM 2419066, dan Wesi Pratiwi, NIM 2419072. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, bentuk umum dari PDL orde 2 homogen dengan koefisien konstanta. Yang kedua, sifat-sifat atau kasus PDL orde 2 homogen dengan koefisien konstanta. Dan yang ketiga, soal dan penyelesaian dari PDL orde 2 homogen dengan koefisien konstanta. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiono akan menjelaskan tentang persamaan diferensial linier orde 2 homogen dengan koefisien konstanta, di mana bentuk umum persamaan diferensial linier orde 2 homogen dengan koefisien konstanta. Persamaan diferensial linier biasa orde n adalah persamaan diferensial yang memuat turunan kn dari suatu fungsi yang tak diketahui. Secara umum dapat dituliskan dalam bentuk an x y pangkat n ditambah a n kurang 1 dalam kurung x y dalam kurung pangkat n kurang 1 ditambah titik-titik sampai ditambah a2 x y ditambah a1 x y absen ditambah a0 x y sama dengan Rx, di mana an kurang 1 sampai a1 a0 dengan an sama dengan 0, dan R adalah fungsi dari X. Kemudian suatu PDL dikatakan homogen dengan koefisien konstanta jika koefisien an kurang 1, seterusnya a1 a0 adalah konstanta Rx sama dengan 0, dan bentuk umumnya adalah an y pangkat n ditambah an kurang 1 y pangkat n kurang 1 ditambah sampai ditentukan, seterusnya ditambah a2 y absen ditambah a1 y absen ditambah a0 y sama dengan 0. Kita misalkan persamaan diferensial linier orde 2 koefisien konstan. AY absen ditambah BY absen ditambah CY sama dengan RX. Persamaan di atas disebut linear karena pangkat tertinggi dari Y absen, Y absen, dan Y adalah 1. Jika Rx sama dengan 0, maka persamaan tersebut dikatakan persamaan diferensial homogen dengan bentuk AY absen ditambah BY absen ditambah CY sama dengan 0, dengan A, B, C itu konstanta. Dan solusi umum dari persamaan diferensial homogen tersebut berbentuk Y sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2, di mana C1 dan C2 konstan dan Y1 Y2 fungsi-fungsi dari X yang disebut basis penyelesaian Y. Baiklah, saya Meta Trisnawati dengan NIM 2419025 akan melanjutkan materi tentang PD linear orde 2 homogen dengan koefisien konstanta. Jika basis penyelesaiannya berbentuk Y sama dengan E pangkat lambda X, maka Y aksen sama dengan lambda E dipangkatkan lambda X dengan Y double aksen sama dengan
lambda E dipangkatkan lambda X. Jika kedua persamaan di atas disubstitusi ke persamaan AY double aksen tambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0, maka A lambda kuadrat ditambah B lambda ditambah CE dipangkatkan lambda X sama dengan 0. Karena E lambda X tidak sama dengan 0, sehingga diperoleh A lambda kuadrat ditambah B lambda ditambah C sama dengan 0 untuk persamaan 1. Persamaan 1 disebut persamaan karakteristik yang akar-akarnya diberikan oleh D sama dengan min B plus min akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Selanjutnya, solusi umum persamaan diferensial homogen akan bergantung pada akar-akar persamaan karakteristik di atas yang terdiri atas 3 kasus. Kasus yang pertama yaitu lambda 1 dan lambda 2 merupakan dua akar real berbeda. Jika D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC besar dari 0. Kasus yang kedua, lambda 1 dan lambda 2 merupakan dua akar real kembar. Jika D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Kemudian untuk kasus yang ketiga, lambda 1 dan lambda 2 merupakan dua akar kompleks. Jika D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC kecil dari 0. Perkenalkan, nama saya Dini Novita dengan NIM 2419049. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang PD linier orde 2 homogen dengan koefisien konstanta. Materi selanjutnya yaitu tentang kasus. Kasus pertama yaitu dua akar real yang berbeda. Jika D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC besar dari 0, maka persamaan karakteristik mempunyai akar-akar real berbeda, yaitu lambda 1 sama dengan min B ditambah akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dan lambda 2 sama dengan min B dikurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dalam kasus ini, basis-basis solusi diberikan oleh Y1 sama dengan E pangkat lambda 1X dan Y2 sama dengan E pangkat lambda 2X. Sehingga solusi umumnya yaitu Y(X) sama dengan C1 E pangkat lambda 1X ditambah C2 E pangkat lambda 2X, di mana C1 dan C2 adalah konstanta. Selanjutnya kasus 2 tentang dua akar real kembar. Jika D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0, maka persamaan karakteristik mempunyai akar-akar real kembar, yaitu lambda 1, 2 sama dengan min B per 2A. Dalam kasus ini, basis solusi diberikan oleh Y1 sama dengan E pangkat lambda X dan Y2 sama dengan XE pangkat lambda X. Sehingga solusi umumnya yaitu di mana YX sama dengan C1 ditambah XC2 dikali E dipangkatkan lambda X, di mana C1 dan C2 adalah konstanta. Kasus 3, dua akar real kompleks. Jika D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC kecil dari 0, maka persamaan karakteristik mempunyai akar-akar real berbeda, yaitu lambda 1 sama dengan alfa ditambah beta I, dan lambda 2 sama dengan alfa dikurang beta I, di mana alfa sama dengan min B per 2A.
dan beta sama dengan akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dalam kasus ini, basis-basis solusi diberikan oleh Y1 sama dengan E dipangkatkan alfa ditambah beta I dikali X, dan Y1 sama dengan E dipangkatkan alfa dikurang beta I dikali X, sehingga solusi umum yang didapatkan di mana YX sama dengan C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X dikali E dipangkatkan alfa X, di mana C1 dan C2 adalah konstanta. Perkenalkan, nama saya Santi Anggina dengan NIM 2419058. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu contoh soal kasus pertama, dua akar real berbeda. Contoh soalnya, dua akar real berbeda, di mana yang contoh soalnya, carilah solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Yang pertama, Y double aksen ditambah 4Y aksen dikurang 12Y sama dengan 0. Yang kedua, 2Y double aksen dikurang 5Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0, di mana Y 0 sama dengan 6, Y aksen 0 sama dengan 13. Di mana penyelesaian soal yang pertama, yang soalnya Y double aksen ditambah 4Y aksen dikurang 12Y sama dengan 0. Persamaan karakteristik yang bersesuaian. Lambda kuadrat ditambah 4 lambda dikurang 12 sama dengan 0. Maka difaktorkan sehingga mendapatkan hasil lambda dikurang 2, lambda tambah 6 sama dengan 0. Di mana lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan min 6. Sehingga solusi umum PD adalah Y sama dengan CI E pangkat 2X ditambah C2E pangkat min 6X. Langsung saja, nomor 2, di mana yang soalnya 2Y double aksen dikurang 5Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Di mana Y0 sama dengan 6 dan Y aksen 0 sama dengan 13. Yang penyelesaiannya persamaan karakteristik yang bersesuaian. 2 lambda pangkat 2 dikurang 5 lambda ditambah 3 sama dengan 0. Maka difaktorkan sehingga mendapatkan hasil 2 lambda dikurang 3, lambda dikurang 1 sama dengan 0. Di mana lambda 1 sama dengan 3 per 2, lambda 2 sama dengan 1. Sehingga solusi umum PD adalah Y sama dengan C1E pangkat 3 per 2X ditambah C2E pangkat X. Dan Y aksen sama dengan 3 per 2 C1E pangkat 3 per 2X dan C2E pangkat X. Dengan nilai awal Y0 sama dengan 6, maka Y aksen 0 sama dengan 13 diperoleh 6 sama dengan C1 ditambah C2. 26 sama dengan 3C1 ditambah 2C2 dengan C1 sama dengan 14 dan C2 sama dengan min 8. Sehingga solusi khusus PD tersebut Y sama dengan 14E pangkat 3 per 2X sama dengan 8E pangkat X. Baik, saya Zainah Aulianur, NIM 2419066 akan melanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu contoh soal kasus kedua, dua akar real kembar. Carilah solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Yang pertama, Y double aksen dikurang 8Y aksen ditambah 16Y sama dengan 0. Dan yang kedua, Y double aksen dikurang 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0, dengan batasan Y0 sama dengan 4 dan Y aksen 0 sama dengan 3. Penyelesaiannya, untuk soal pertama, persamaan karakteristik yang bersesuaian yaitu lambda kuadrat dikurang 8 lambda ditambah 16 sama dengan 0, kemudian difaktorkan menjadi lambda dikurang 4 dikali lambda dikurang 4 sama dengan 0,
dan diperoleh lambda 1 dan lambda 2 sama dengan 4. Sehingga solusi umum dari PD tersebut adalah Y sama dengan C1 ditambah X C2 dikali E pangkat 4X. Nah, untuk soal kedua, penyelesaiannya, persamaan karakteristik yang bersesuaian dari PD tersebut adalah lambda kuadrat dikurang 4 lambda ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, diperoleh lambda dikurang 2 dikali lambda dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga lambda 1 dan lambda 2 sama dengan 2. Solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan C1 ditambah X C2 dikalikan E pangkat 2X. Kemudian diturunkan, diperoleh Y aksen sama dengan 2C1 ditambah 2XC2 ditambah C2 dikalikan dengan E pangkat 2X. Dengan nilai awal Y0 sama dengan 4 dan Y aksen 0 sama dengan 3, kita peroleh C1 sama dengan 4 dan 2C1 ditambah C2 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh C1-nya sama dengan 4 dan C2-nya sama dengan minus 5. Dan solusi khusus dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan 4 dikurang 5X dikalikan dengan E pangkat 2X. Baiklah, saya Wesi Pratiwi dengan NIM 2419072 akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu contoh soal kasus ketiga 2 akar kompleks. Yaitu, carilah solusi umum dari persamaan diferensial berikut. 1. Y double aksen dikurang 6Y aksen ditambah 13Y sama dengan 0. 2. 4Y double aksen dikurang 4Y aksen ditambah 5Y sama dengan 0, di mana Y0 sama dengan 2, Y aksen 0 sama dengan 11. Nah, untuk penyelesaiannya, soal nomor 1, Y double aksen dikurang 6Y aksen ditambah 13Y sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah persamaan karakteristik yang bersesuaian lambda kuadrat dikurang 6 lambda ditambah 13 sama dengan 0. Lambda 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Lambda 1,2 sama dengan min 6 plus minus akar dari min 16 per 2. Lambda 1,2 sama dengan 13 plus minus 2I. Maka, solusi umum persamaan diferensial adalah Y sama dengan buka kurung C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X tutup kurung E pangkat 3X. Selanjutnya soal nomor 2. 4Y double aksen dikurang 4Y aksen ditambah 5Y sama dengan 0, di mana Y0 sama dengan 2, Y aksen 0 sama dengan 11. Maka penyelesaiannya adalah persamaan karakteristik yang bersesuaian, yaitu 4 lambda kuadrat dikurang 4 lambda ditambah 5 sama dengan 0. Lambda 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Lambda 1,2 sama dengan min 4 plus minus akar dari min 64 dibagi 8. Lambda 1,2 sama dengan setengah plus minus I. Maka solusi umum persamaan diferensial adalah Y sama dengan buka kurung C1 cos X ditambah C2 sin X tutup kurung E pangkat setengah X. Kemudian Y aksen sama dengan setengah E dipangkat setengah X buka kurung C1 cos X ditambah C2 sin X tutup kurung ditambah buka kurung min C1 sin X ditambah C2 cos X tutup kurung E pangkat setengah X. Dengan nilai awal Y0 sama dengan 2, Y aksen 0 sama dengan 11, diperoleh buka kurung C1 cos 0 ditambah C2 sin 0 tutup kurung E pangkat 0 sama dengan 2.
Kemudian C1 sama dengan 2. Setengah C1 ditambah C2 sama dengan 11. Kemudian C2 sama dengan 10. Sehingga solusi khusus persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan buka kurung 2 cos X ditambah 10 sin X tutup kurung E pangkat setengah X. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the dandelions wishing on everyone that you'd be mine.